Hadirin yang kami hormati, kami mohon kesabaran dan kesediaan untuk mengikuti beberapa sambutan. Yang pertama, kami mohon kesediaan Ketua Panitia untuk memberikan sambutan kepada Ustadz Safrawi SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Royatul Husnan, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Royatul Husnan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahfud Husnan, yang selalu kami harapkan barokah doa dan manfaat ilmunya. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Royatul Husnan Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Fauzan SH MH, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faridul Ahsan beserta segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Royatul Husnan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim kami kepada beliau-beliau semuanya. Yang terhormat Kepala Madrasah mulai dari tingkat RA sampai SMA yang kami hormati. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Adim SPDI selaku Kepala Madrasah Snawiyah Royatul Husnan, dan serta Dewan Asatizah MTS Royatul Husnan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah dari Kementerian Agama Bondowoso, Bapak Haji Rudi Hermawan SPDI. Yang terhormat para tamu undangan, wali santri kelas 9 dan kelas 8 tahfidz, dan tak lupa anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam acara haflah ihtitamiyah kelas 9 dan tasakkuran tahfudz Al-Quran angkatan ke-8 MTS Royatul Husnan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti. Para undangan yang saya hormati, saya mewakili rekan-rekan panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara haflah ihtitamiyah kelas 9 dan tasakkuran tahfudz Al-Quran. Perlu kami informasikan acara ini terselenggara berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, saya pribadi mewakili seluruh pihak yang terkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Asatizah yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Dan juga saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan segenap Dewan Asatizah yang telah meluangkan waktunya dan bekerja keras demi terlaksananya acara ini dengan baik dan lancar. Semoga pengorbanan waktu,
dan tenaga asatidz menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan tempat, fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Tak lupa saya mewakili rekan-rekan panitia meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan kami selaku panitia, baik lisan maupun perbuatan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dari awal perencanaan sampai terlaksana acara ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri kata sambutan pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 9 MTS Royatul Husnan Waringin, karena sebentar lagi anak-anakku menempuh jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan menyertai langkah-langkah anak-anakku sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kata sambutan yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila dalam hal penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, baik itu bahasa, dalam hal kata-kata, isi dan penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan kepada Kiai Haji Abdul Adim SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad Sayyidi Sadat wa ala alihi wa ashabihi alladhina yad'una ila al-hasanat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Royatul Husnan, wabil khusus Hadratil Mukarram Ki Haji Muhammad Mahfud Husnan, yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Royatul Husnan Hadratil Mukarram Akhina Ki Haji Ali Zaki, yang kami hormati segenap kepala sekolah dan kepala madrasah dari semua lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Royatul Husnan yang kami hormati,
segenap dewan asatid dan asatidah Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan yang kami hormati, Jam'iyah Hadrah yang kami beri nama Birin Yazin Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan yang turut memeriahkan adanya haflah ikhtitamiyah yang kami hormati dan kami cintai, segenap wisudawan dan wisudawati dari kelas unggulan tahfidz dan juga kelas 9 yang kami cintai dan kami sayangi, segenap tamu undangan, wali santri yang hadir, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Maulana Azza wa Jalla, di mana dengan nikmat dan karunia yang banyak yang telah kita terima, sehingga pada saat hari ini, saat ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan haflah ikhtitamiyah kelas 9 dan wisuda tahaffudzul Quran Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan angkatan yang ke-8. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan adanya haflah yang diselenggarakan ini bersamaan dengan ma'unah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan pertama mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada semua tamu undangan, terutama dewan pengasuh dan kepala sekolah dan kepala madrasah. Mudah-mudahan kehadiran jenengan semua menambah kesakralan adanya haflah di saat ini dan sebagai sebab turunnya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah jenengan saksikan semua, bahwasanya haflah di saat ini ada 2 wisudawan dan 2 wisudawati. Yang pertama yaitu kelas 9, kemudian yang kedua kelas unggulan yang memang masuk di dalam program tahaffudzul Quran. Perlu diketahui oleh segenap wali santri, tadi sudah menyaksikan putra putri jenengan ada 50 anak yang sudah melalui ujian munaqashah di Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan dan punya kelayakan untuk diwisuda pada saat ini. Sebenarnya dari 50 ini masih ada. Mungkin jenengan bertanya, "Bu anan kula laki mata masuk." Masuk bung laki sekali mak binian kabeh. Apa ini sudah tanda akhir zaman? Lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kina punten don. Binian situ.
Saestuna laki ini kebedah abdi negela dapat laporan dari pembina Tafid Kiai Ahmad Zahid, bahkan prestasinya juga nan kaento tidak kalah dengan yang lain, dengan yang perempuan. Ada 5 anak sebenarnya dari santri putra Madrasah Sanawiyah Raitul Husnan keto yang layak untuk mengikuti kegiatan wisuda Arimaken. Cuma sekali maneka todusan non polan sebenarnya ada kebinian selain sekali maneka todusan tak boron untuk ikut wisuda sangkun eman. Bahkan di antara yang laki-laki kento beda setong yang sudah mencapai 10 juz. Masya Allah, alhamdulillah pun oleh 10 juz. Meni juz gula banembian non, meni gula banembian kan juz jambu, juz melon berdiri-diri non. Ini laporan dari pembinanya atas nama Saiful Haris dari Pakem. Coba saya minta Saiful Haris untuk berdiri. Todu Saiful Haris lah ini, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepadanya. Masya Allah. Nikah pun oleh 10 juz, tapi tidak mau diekspos, tidak mau disiarkan, tidak mau diviralkan. Ini sesuatu yang barangkali di saat mangken nikah hal yang langka non. Kina punten. Semuanya ingin viral, semuanya ingin terkenal, semuanya ingin masyhur, tapi dia ingin tidak dikenal. Biarlah saya dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar Allah yang mengenal siapa dia. Ini hal yang luar biasa, prestasi yang luar biasa. Jadi bedekelemah santri putra se-Estona keto yang layak untuk wisuda Arimaken, cuma nak keanan keto subung sepede sekali. Kulit tanya ke ajunan keto, anan siapun wisuda hele keto, bian punya pakai hadiah napa punten non. Ini prestasi yang luar biasa. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Jadi ahlul Al-Quran itu merupakan ahlullah, keluarganya Allah bumi, dan spesialis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya martabat dan kedudukan yang istimewa dalam pandangan Allah. Ini ke putra-putrina ajunan. Kemudian dari peserta tahfidz keto gele disampaikan keto terbanyak 6 juz. Oke, 6 juz. Cuma yang dipanggil ke depan tadi, yang diberikan reward oleh sekolah, nikah dalam 1 tahun bisa menyelesaikan 3 juz dalam 1 tahun. Berarti mundur tahun 6, mundur tahun bisa 9. Ini yang dikisahkan. Bahkan dari yang perempuan beserta keto jualan beda cepon pembinanya keto atas nama Zulfa kelas 8E dari Ardisaik nikah pun mencapai 9 juz. Masya Allah, 9 juz cuma dipin ikut ujian hanya inginnya 2 juz. Samina tidak ingin terkenal dipin, cuma pinginnya hanya 2 juz. Sangkun eman tak eman pak, eman. Tapi sekali lagi dia punya tujuan yang mulia, dia hanya ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
ketika beliau memberikan nasihat kepada santri tercinta beliau yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Apa nasihat yang disampaikan oleh beliau? Idza aradta salaha qalbika au ibdika au akhika au man syi'ta salahahu fa'audi'u fi riyadil Qur'an wa baina suhbatil Qur'an sayaslihuhu Allahu ta'ala sya'a am abah. Jika kalian, kata beliau, menginginkan mapana ateh bagus ateh kula sarang para ajunan, bersihnya hati dari berbagai macam penyakit, katanya dengki, beci, pentak lebur namun ngebesaki orang lain, dendam dan lain. Ingin diselamatkan, dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Au ibnika ben ajunan tero ento menginginkan putra-putra biane kejugenan mapanun. Atina mapan, putra-putra kula ajunan jugenan mapan. Au akhika otebetre tanambian. Kakak adik bian juga nasi ento tetanggen bian trauma pada juga. Awaman syi'ta solahahu, atau orang yang diinginkan sareng ajunan kita bagus seorang kinika, maka titipkan dia di taman-taman Al-Qur'an. Buktinya ta potra-potrina ajunan nun bisa menyelesaikan, dalam artian bisa ikut wisuda pada saat ini ketanda ben bukti cemon potra-potrain ben kita termasuk beda dalam taman-taman Al-Qur'an. Nah pada pun beliau ke ento waswabaina suhbatil Qur'an, majelis-majelis Al-Qur'an yang senantiasa bergelut dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagus orang yang kenikah sya'a am aba, baik orang kini keterawa bagus juga nan orang kini kata terlalu bagus, tapi Allah sing ngobe ate kula sarang para ajunan, sing ngobe ate putra putri kula sarang para ajunan dan lingkungan kita. Masya Allah, barakana Al-Qur'an, syafaat Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an. Orang kita menginginkan baik atau tidak, tapi senantiasa bergelut dengan Al-Qur'an, hadir di majelis-majelis Qur'an, maka orang kini kau nak bagus secara Gusti Allah tekak dibin kento tak poron tadi orang bagus. Masya Allah, ini hal yang luar biasa. As-Syahid Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, beliau pernah menyampaikan, hati kita ini adalah milik Allah. Bila gelap, mintalah petunjuk kepada Allah. Bila sedih, meluahlah kepada Allah. Bila keliru, mintalah bimbingan kepada Allah. Apabila sunyi, berkawanlah dengan Allah. Apabila gembira, berkongsilah dengan Allah. Semuanya milik Allah. Mudah-mudahan putra putri kita betul-betul dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian sebagai motivasi kepada kalian semua, bahwasanya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan kalian, tapi buktikan kesemangatan kalian ini, kesungguhan kalian di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin anak-anakku sekalian keluar dari sanawiyah bisa melanjutkan di SMA. Di SMA pun juga ada program tahfidz, atau di pondok sini juga ada, bisa dilanjutkan. Jangan hanya selesai sampai kegiatan wisuda pada saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kepada anak-anakku sekalian yang kelas 9,
Saya ucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh selama ini di Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan hidup kalian, ilmu yang bisa membahagiakan hidup kalian dunyan wa ukhran, ilmu yang mengantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya teringat dahulunya salah satu khalifah yang terkenal, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau disebut sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidin yang kelima. Padahal Al-Khulafa'ur Rasyidin ini kepada pampak dari hebatnya beliau sehingga disebut kelaban Khulafa'ur Rasyidin yang kelima. Paden Gus Dur nun wali nang Indonesia ini kan si umum wali 9. Makin bedah nyaman wali ke-10 iki kita Ki Haji Abdurrahman Wahid, Masya Allah. Apa dawuhnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Mahkota seseorang adalah akal. Ingat nak, kecerdasan kalian ini adalah mahkota yang diberikan Allah kepada kalian. Derajat seseorang adalah agama. Derajat kalian adalah agama. Kehormatan seseorang adalah budi pekertinya, akhlak. Jika yang nomor 3 ini hilang, maka yang pertama dan kedua ini pun juga tidak akan ada artinya. Paham nak ya? Halo? Santri putra, santri putri, paham? MTS Ra'iyatul Husnan? Alhamdulillah. Jadi jika yang ketiga budi pekerti ini tidak ada dalam diri kalian, maka yang pertama mahkota ini hilang, yang kedua agama pun juga hilang, tidak akan ada nilainya. Idahnya Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu sekali lagi jaga nama baik pesantren, jaga nama baik Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan. Saya teringat juga dahulunya Syekh Mustafa Al-Ghulayani, idza fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat dan tergantung derap langkahmu maju mundurnya umat. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pemimpin di masa datang. Amin ya rabbal. Terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada segenap wali santri yang mohon maaf sekali. Saya yonceng nih berak setong non. Wali santri ini kan beda bapak beda bu ini kan salah setong. Anapa non? Keterbatasan kenengan. Gini ke alasan yang pertama kita keterbatasan tempat. Nyon seporah, nyon penerimaan ajunan. Mungkin ajunan kento ben bersama dengan pasangannya ingin duduk bersama, ingin menyaksikan putra putrinya yang akan diwisuda, tapi sekali lagi nyon seporah, nyon penerimaan ajunan karena alasan keterbatasan tempat yang tidak memenuhi ketika sedajan kita kami undang. Jadi nyon seporah se rajin untuk kepada ajunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir nika kakui wisudawan wisudawati kelas 9 ada pantun bagi kalian. Pergi ke keraton naik bis mini, makan bakwan di depot Larasati, visi santun berprestasi berjiwa Qur'ani, bagi wisudawan wisudawati selalu di hati. Amin ya robbal. Dan untuk segenap tamu undangan yang hadir, baik ada di dalam tenda ataupun di luar tenda, ini juga ada bagi jenengan semua. Mohon maaf
ini saya menyebutkan nama Ustadz, tidak saya sebutkan semuanya. Kalau saya sebutkan semua absen berarti. Ustadz Dodi dan Ustadz Herman naik odong-odong. Dari Debuan sampai Bekasi. Johan loh ini. Terodik nyaman, tak usah bingung. Masuk MTS Raihan, bekal mangki solusi. Amin ya robbal wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqnaq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Fauzan SHMH selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ro'iyatul Husnan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرجه عنا ما نحن في أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد Hadratul Mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, Al-Mukarram Amina Kiai Haji Muhammad Mahfud Husnan, pengasuh Pondok Pesantren Ro'iyatul Husnan, yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Ro'iyatul Husnan Kiai Haji Abdul Azim, Kepala SMA Islam Ro'iyatul Husnan Kiai Haji Saifur Rahman, pembimbing tahfidz MTS Ro'iyatul Husnan Kiai Ahmad Zahid, dan seluruh jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Ro'iyatul Husnan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri MTS Ro'iyatul Husnan, wisudawan, wisudawati kelas 9 dan wisudawati tahfidz. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka wisuda ihtitam dan wisuda tahafudz Al-Quran. Salawat beserta salam dihaturkan kepada beliau Sayyidina Habibina Safi'ina Maulana Muhammad beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau bi ihsanin min yaumina hada ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Ro'iyatul Husnan pertama menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran kependidikan, mulai dari kepala sekolah,
dan jajarannya, Dewan Guru, Asatid wal Asatidah, atas upaya kerja yang maksimal untuk melaksanakan sebuah amanah di mana para wali santri telah mengamanahkan putra-putrinya untuk dididik di madrasah sanawiyah ini, dan panjenengan semua sudah melaksanakan dengan maksimal, yang barangkali memang tidak secara keseluruhan akan menghasilkan hasil atau prestasi yang maksimal pula, karena di dalam mendidik santri MTS ini khususnya tidak cukup hanya upaya, keinginan, semangat dari para ustadz dan ustazah, dari para dewan guru, tetapi juga dukungan dari kedua orang tua terutama dan lingkungan. Ini pun sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak-anak didik kita. Bagaimanapun semangatnya seorang ustadz, ketika tidak diimbangi oleh semangat orang tua, contoh misalnya ketika anaknya, putra-putrinya harus belajar, harus sekolah, tetapi karena ada keperluan yang seharusnya tidak perlu untuk putra-putrinya tidak sekolah, tapi dimintakan izin untuk tidak masuk sekolah. Kalau ini terjadi 1-2 kali, pengaruhnya kecil. Tetapi kalau ini berulang-ulang, saya kebetulan wali santri juga dari siswi Madrasah Ibtidaiyah Walafiyah Syafi'iyah Rayatul Osnan, sehingga nomor saya masuk di grup wali santri. Ini saya lihat hampir setiap hari di grup itu minimal 2 orang izin tidak masuk, dan rata-rata ada kepentingan keluarga, ada keperluan keluarga. Yang izin karena sakit itu mungkin seminggu, kalaupun ada, itu pun baru 1 kadang. Tetapi kebanyakan yang izin itu entah kalau sanawiyah, karena rata-rata sanawiyah itu mondok, yang terbanyak izin itu kepentingan keluarga atau keperluan keluarga, pokoknya di luar sakit yang seharusnya ketika ada kebutuhan seperti itu, kepentingan seperti itu, selama putra-putrinya itu tidak harus terlibat secara langsung pada kepentingannya. Misalnya, kecuali misalnya
datang lamaran untuk anak tersebut mungkin, sehingga harus pulang anaknya. Atau kecuali misalnya kakeknya, mbahnya meninggal misalnya. Ini kadang-kadang keperluannya hanya karena saudara sepupunya menikah, hanya karena Pak Leknya pulang haji. Ini sebentar lagi akan banyak jamaah haji yang datang. Ini saya mohon, kalau untuk ziarah haji biasa kapan saja, cari waktu yang pas, libur, misalnya izinnya Jumat misalnya, tapi tidak bermalam langsung kembali ke pondok. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kadang-kadang seringkali mengganggu semangat dari putra-putri jenengan yang dididik di pesantren Royatul Losnan ini, khususnya di Madrasah Sanawiyah Royatul Losnan ini. Saya pernah baca, Bu, di buku catatan anak saya, ketika dia menghafalkan Al-Quran di Lirboyo, ada catatan dari anak saya itu, menurut anak saya sukses menghafal Al-Quran itu tidak tergantung pada daya ingat, kekuatan menghafal, tapi tergantung kepada keinginan dan semangat yang kuat. Dan anak saya hampir sama mungkin dengan siapa tadi? Saiful Bahri. Apa? Saiful Haris. Saiful Haris. Tapi agak pemalu ya Saiful Haris. Mungkin namanya perlu ditambah. Kalau laki-laki agak pemalu, namanya ditambah Siti Saiful Haris. Ada laki-laki itu tidak boleh malu gitu. Harus berani. Ketika saya tanya dulu masih mondok, sudah hafal berapa, Nak? Sudah berapa juz? Ini tidak pernah nyampaikan. Pasti jawabnya doanya ya. Setiap kali saya tanya, hafal berapa, Nak? Doanya ya. 2 tahun mondok di Lirboyo, ya kebetulan sudah tunangan, Kiai Subaweh mertuanya, mbah mertuanya, terus musyawarah untuk dinikahkan. Sementara anak saya belum ngabdi di Genggong. Anak kula rata-rata syarat wajib ngabdi ke Genggong. Mun kita ngabdi ke Genggong tak boleh mulai. Kutu pakun munduk boleh. Akhirnya setelah 2 tahun di Lirboyo, kula nyampe yakin Kabung Jai Lirboyo punya Idris. Cak mun anak kula di Gabon pentaah ke Nyai untuk melanjutkan ke Genggong karena belum. Kula baru tahu berapa juz anak saya itu menghafal setelah Bu Nyai dawuh. Karena mondok 2 tahun, perkiraan gula ya mungkin 10 juz atau berapa. Terus Bu Nyai Idris dabu ka gula do eman cek saking betul lagi. Eman Gus, mun ejek aja sampai bulan Saban, insyaallah nurok wisuda 30 juz.
Karena makin pun segami jus 2 tahun bisa 25 jus. Dia punya interest gitu. Tapi kula pun napanya mana? Kaburu kaangkoy epa ngabdi kaginggung. Epa ngadem iginggung. Anak kula hadam saja mulai dari Gus Afid. Karek Gus Alan makin ki karena ki buru muntuk ki belum ngabdi. Tapi mun ning Firda, Rajina, Gus Dudung, ning Firdi saya cerita aki kula ki buru nika. Setuju hadam. Jadi kula paksa ke Bu Nyai, akhirnya Bu Nyai yakini saja sudah Gus, kalau boleh sama suaminya nanti dilanjutkan hafalannya, terus setor ke sini biar setelah 30 juz bisa ikut wisuda. Karena minabilir boyo kadito wisudana nunggu 30 juz. Mungkin ning 10 juz tak wisuda gitu. Bapak ibu-ibu saya beten kaula mulyaake. Jadi minabi anaknya panjenengan ampun semangat untuk belajar. Tapi panjenengan kurang mendukung. Agak dia saya ceput lagi dan gula-gula sering mengganggu dekat aktivitas putra-putrina ajunan di dalam belajar gak dito. Usaha semaksimal apapun dari para dewan guru, para ustadz, ustadzah, gak dito tidak akan bisa maksimal dalam membimbing putra-putrina ajunan. Bapak Ibu saya beten kaula mulyaakin, dan kula sebagai ketua yayasan berharap untuk anak-anak yang lulus kelas 9 ya, mun lambok kelas telok, kelas 9 kak dito sedapat mungkin untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena minabi ekaireh ajunan kangkui alakoh ben lain ai compoan. Otabe ajunan keberatan. Napa berak? Berak kangkui. Abiayain putrana. Kula yakin selama putra-putrina ajunan bersungguh-sungguh pasti mudah jalan kaangkui abiayai putra-putrina ajunan itu. Kula merang egenggong nikah dari Kepala Biro Pendidikan Dimin ada Bu Bapak Abdul Aziz Wahab, ada siswa MTS egenggong nikah apaan nikah ajual cilok ngangkui sepeda pancat nang iaden MTS jak munggu ika dito nang gaten ampun apaan anan sekolah MTS karena jual cilok sepeda pancat boleh berarti tandi sepeda motor yolok bi kepala sekolah dah are mak base apaan anu tanya akin Pak ambian deng seponan Eki kan sekolah kayak itu Eki sekolah kayak itu seni ka Pak ambian tar ka Pak tinggi ki minta apa SKM surat keterangan tidak mampu SKM anak nembian mak lele beasiswa mak lele bantu beasiswa. Napa jawab mereka sepeda? Siah,
Tikal na pak. Ejak kajak abi gula. Gula nyari ya. Kan kau biaya anak ni kan. Tak ada pak. Esra minta surat keterangan tidak mampu katisah supaya oleh beasiswa. Tak ada yang sepon. Barokah anak sekolah ngaji. Benih tak kuat biayain. Bahkan setahun dari anak sekolah MTS Zainul Hasan gak ditok akan naik ke kelas 8. Reng tuan pun kuat beli sepeda motor. Sampai anak kak itu lulus tidak pernah ada masalah penunggakan pembayaran. Kak Dito bin Nabi bersamaan keinginan yang kuat antara reng sepuh ben putrana. Pelancar sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak, para teritan, napa boleh Nabi pas ngelanjutakin neng SMA Raihan Ayatullah Senan. Banyak peluang beasiswa, bahkan tanpa beasiswa pun sobong bulanan ini, sobong SPP. Tikul berharap Nabi putra putrena ajunan saya tamat lulus MTS Kak Dinto akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, utamakan dulu yang ada di pesantren Ra'yatul Asnan, lembaga pendidikan yang ada di pesantren Ra'yatul Asnan. Nabi harus keluar dari pesantren Ra'yatul Asnan kalau berharap bahwa tidak pernah putus dengan Ra'yatul Asnan. Para bapak, para teritan sebutan kaulah muljaki, karena debuna kiosnan mun ka guru termasuk para ustadah saya berdedeng MTS Kak Dito, termasuk guru na putra ajunan, bahkan termasuk juga guru ngaji dah lebih-lebih malah. Debun kiosnan katipun apa? Mun ka guru mak tiki beda torona nak potona kare paesna kare koburna debun kiosnan ya cabisin ziarah ka kubur sampai sekak dito. Artinya jangan sampai lupa putus dek ka guru. Pasera bisa us para bapak, para teritan, mulai dari guru pertama guru ngaji nah jompok-jompokan, termasuk guru MTS Kak Dinto pasera bisa us, mulai dari kepala sekolah pasera bisa us. Saya ampun pernah adidik putra-putri na ajunan, maka jalinlah tali silaturahim Kak Dinto dek ke beliau-beliau Kak Dinto. Para bapak, para teritan sebutin kaulah muljaki, muka-muka ilmu saya ampun ekaule sareng putra-putri na ajunan, jadi ilmu saya manfaat barokah sehingga jadi anak saya agunah, jadi anak saya abek teh, jadi anak saya ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Kira tengkula Kak Dinto saya bisa betul kaulah aturakin, orang langkungah nyuwun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat kau dengarkan lagu ini, dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Akan mengerti
kecilku, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Saya mewakili guru-guru untuk anak-anak kami kelas 9 ya. Hilang dengan kecilku, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus kuat, harus hebat, permata hatiku. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, mohon berkenan Kiai Haji Abdul Adim SPDI selaku Kepala Madrasah beserta Wali kelas 9A dan 9B Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan tahun pelajaran 2023-2024 untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Acara selanjutnya adalah pembacaan SK kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 sekaligus penyerahan surat keterangan lulus kepada Ustadz Herman Santoso SPD selaku Ketua Panitia Asesmen Madrasah tahun 2024. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan nomor 13 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan nomor 13 tahun 2024 penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 ditetapkan di Bondowoso tanggal 10 Juni 2024. Kepala Madrasah Haji Abdul Adim SPDI ditandatangani. Lampiran daftar siswa yang dinyatakan lulus dari Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan tahun pelajaran 2023-2024.
Ahmad Haris Lutfillah, putra Bapak Ishak Humaidi. Ahmad Hidayatullah, putra Bapak Ahmadi. Bayu Firmansyah, putra Bapak Sainullah. Ibnu Ababil Haki, putra Bapak Fakol. Iqbal Maulana, putra Bapak Muhlis. Kindi Nur Fawaid, putra Bapak Umar Hadi Kusuma. Kusnadi, putra Bapak Matkahar. Muhammad Ibrahim Hafidul Ahkam, putra Bapak Haji Saiful Islam. Muhammad Horudin, putra Bapak Abdurrahman. Muhammad Alvin Maulana, putra Bapak Sunardi. Muhammad Fikri Ramadhani, putra Bapak Sugianto. Muhammad Isril Abdullah, putra Bapak Dodi. Muhammad Rizki Aminullah, putra Bapak Rahman. Muhammad Zainul Yakin, putra Bapak Dulmanan. Muhammad Zainal Fanani, putra Bapak Wahyudi. Muhammad Aled Chandra Arya Dinata, putra Bapak Hasan Basri. Muhammad Hasan Ahinafillah, putra Bapak Abdul Hamid. Muhammad Kafil Al-Mustafa, putra Bapak Saturi. Muhammad Nabil, putra Bapak Samsul Bahri. Muhammad Ramzi, putra Bapak Mahfud Effendi. Muhammad Ubaidullah, putra Bapak Edi Haryanto. Rahmat Bahtiar, putra Bapak Iyad. Riko Redianto, putra Bapak Yayan. Rizki, putra Bapak Hasan. Sahrul, putra Bapak Sibul. Saiful Haris, putra Bapak Asari. Ahmad Raditya MD, putra Bapak Rajuli. Abdul Fatah, putra Bapak Jamhari. Abil Hasan Asadili, putra Bapak Musafa. Ahmad Alvin Wahyudi, putra Bapak Abdul Manaf. Ahmad Rafiq Arifin, putra Bapak Sutrisno. Ahmad Subairi, putra Bapak Saiful Bahri.
Ahmad Wildan Zaki, putra Bapak Khairul Masud. Afif Daniel Islam, putra Bapak Haryanto. Iqbal Khalilullah, putra Bapak Muhammad Isdo. Muhammad Revandi Pratama, putra Bapak Abdullah. Muhammad Ridho Habibullah, putra Bapak Rahman Wahyu. Muhammad Lutfianto, putra Bapak Adam Effendi. Muhammad Agung, putra Bapak Taufik Hidayat. Muhammad Andika Purnama Saputra, putra Bapak Ahmadi. Muhammad Dinun Jaya, putra Bapak Sulaiman. Muhammad Hilal Nurul Kumat, putra Bapak Adhari. Muhammad Khairil Huda, putra Bapak Asy'ari. Muhammad Daifullah, putra Bapak Hamdi. Muhammad Ghazali, putra Bapak Misyono. Muhammad Hasan Faraden, putra Bapak Rudi Hartono. Muhammad Hasan Naufal, putra Bapak Suryadi. Muhammad Ilfandi, putra Bapak Bahori. Muhammad Timur Alifaki, putra Bapak Fauzi. Noval Ardiansyah, putra Bapak Abdul Soleh. Nur Muhammad, putra Bapak Nurul Mustafa. Nurul Jazila, putra Bapak Mat Kahar. Rifki Mainaki, putra Bapak Tohajar. Saif Akil Hasan Fatoni, putra Bapak Abdurrahman. Dan Taufikur Rahman, putra Bapak Misbah. Kepala Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan beserta yang mendampingi diperkenankan kembali ke tempat semula. Terima kasih. Sembari mengisi jeda waktu, mari kita nikmati persembahan dari paduan suara yang akan membawakan sebuah lagu Pasti Bisa.
Mentari terbenam, terbenam di semangat bertutup jiwaku, beri kicauan bertutup hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin